Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, di sini saya akan membahas terkait dengan setting mikrotik untuk setting hotspot, bypass dan juga blocking menggunakan virtual machine VirtualBox. Jadi karena di beberapa tutorial sebelumnya itu untuk setting mikrotiknya itu menggunakan alat secara langsung. Jadi karena keterbatasan alat, karena kita pengerjaannya di rumah masing-masing, jadi di sini saya sampaikan bagaimana cara setting mikrotik khususnya untuk hotspot, bypass dan juga blocking ini menggunakan virtual machine VirtualBox. Sebelum kita masuk ke langkah-langkah praktikum, jadi ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Yang pertama adalah topologi. Jadi gambaran topologinya seperti berikut. Jadi nantinya topologi yang kita gunakan jadi dari laptop masing-masing ya. Jadi dari laptop kita itu syarat utamanya sudah harus ada koneksi internet. Jadi koneksi internet ini bisa dari koneksi kabel atau LAN ataupun dari koneksi WiFi. Untuk lebih mudahnya bisa menggunakan WiFi, jadi nanti bisa dari handphonenya di tethering hotspot. Jadi nanti dari laptop ini bisa terkoneksi ke internet melalui WiFi. Lalu dari laptop ini nanti sudah terinstall beberapa aplikasi, nanti ada beberapa aplikasi yang harus tersedia. Jadi sebelum kita melakukan praktikum, setelah ini ada beberapa list aplikasi yang harus tersedia agar nanti pada saat setting mikrotiknya lancar sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, jadi dari komputer kita, itu salah satu yang kita gunakan adalah virtual machine VirtualBox. Jadi nanti untuk mikrotik yang kita gunakan itu terinstall di VirtualBox, dan juga nanti di VirtualBox kita juga membutuhkan satu klien. Jadi satu klien ini digunakan untuk pengetesan hasil setting dari mikrotik, karena kita tidak bisa menggunakan pengetesan dengan laptop kita secara langsung, jadi kita perlu menambahkan klien, menambahkannya di virtual machine di VirtualBox. Untuk port yang digunakan, jadi nanti di mikrotik itu nanti port yang digunakan adalah port Ether 1, ini nanti digunakan sebagai DHCP client dari ISP. Jadi nanti port 1 ini dihubungkan seolah-olah terhubung dengan ISP sumber internetnya itu dari mana? Dari komputer kita atau laptop kita. Jadi nanti dari Ether 1 ini dapat IP secara dinamik dari internet, sehingga kita setting di Ether 1. Lalu di Ether 2 di mikrotik itu kita setting IP 192.168.10.1/24. IP ini nanti yang digunakan untuk satu area atau satu lokal dengan laptop client yang nanti juga terinstall di VirtualBox-nya. Nah, nanti di komputer atau laptop client itu dia akan mendapat IP secara dinamik juga, karena nanti di mikrotik kita akan setting DHCP server. Jadi topologinya seperti itu. Jadi nanti kita hanya memerlukan satu laptop saja. Nanti dari laptop ini bisa kita create beberapa perangkat yang dibutuhkan. Salah satunya ada mikrotik dan juga klien. Dan juga syaratnya laptop harus terkoneksi ke internet. Itu topologi dari yang akan kita kerjakan. Lalu untuk kebutuhan software, jadi kebutuhan software ini yang harus ada. Jadi sebelum melakukan praktikum ini harus terdownload ataupun mungkin tersedia. Yang pertama adalah operating system mikrotik, ya, formatnya .iso. Lalu yang kedua adalah operating system dari Windows, ya, formatnya juga ISO. Versinya bisa bebas, bisa Windows XP, Windows 7 dan juga Windows 10. Di tutorial kali ini nanti akan saya jelaskan cara atau kita menggunakan versi yang paling rendah untuk agar nanti kinerja dari laptop yang kita gunakan tidak terlalu berat. Jadi nanti kita menggunakan Windows XP. Kalau misal mungkin laptopnya speknya tinggi, bisa menggunakan versi Windows yang terbaru, misal Windows 10, tidak apa-apa, tidak masalah, karena untuk klien dari laptop di VirtualBox-nya nanti kita hanya gunakan sebagai pengetesan saja, jadi nanti tidak banyak setting yang dilakukan di sana, jadi bisa menggunakan versi Windows berapapun. Tapi di tutorial kali ini nanti kita menggunakan Windows XP. Lalu yang
Yang ketiga adalah software virtual machine VirtualBox. Ini yang harus ya, karena nanti kita menginstal dua operating system di atasnya itu di VirtualBox ya, jadi juga harus terinstall software virtual machine VirtualBox-nya. Usahakan versi yang terbaru. Dan yang terakhir adalah software Winbox. Jadi karena kita nanti akan meremote untuk setting mikrotiknya dari laptop kita sendiri, jadi kita memerlukan software remote Winbox agar nanti kita bisa meremote mikrotik yang sudah kita install di VirtualBox. Jadi keempat software ini nanti untuk link downloadnya saya sediakan di deskripsi video, jadi nanti tidak perlu khawatir. Jadi nanti bisa di download, bisa dicek di deskripsi video yang saya upload ini. Baik, itu tadi untuk persiapan dari praktek yang akan kita laksanakan. Jadi kita langsung saja masuk ke praktikum. Jadi yang perlu kita lakukan, kita buka VirtualBox. Jadi kalian bisa install dulu virtual mesin VirtualBox-nya terlebih dahulu. Di sini saya sudah menginstal VirtualBox-nya. Ini versi yang terbaru. Oke, ini VirtualBox-nya sudah kita buka. Jadi langkah pertama kita akan melakukan instalasi untuk operating system dari mikrotik. Jadi kita akan install sistem operasi mikrotiknya. Perangkat dari mikrotiknya kita siapkan. Caranya kita klik tombol new, yang warna biru, kita klik. Lalu di sini kita isikan mikrotik. Nah, otomatis untuk tipe dan juga versinya nanti akan mengikuti ya. Jadi untuk tipenya order dan juga versinya order juga. Jadi pada saat kita ketikkan mikrotik, otomatis ini juga akan menyesuaikan. Lalu kita bisa klik next. Nah, untuk memory size-nya kita menggunakan size default-nya yaitu 64 megabit. Kita klik next saja langsung. Lalu selanjutnya kita akan membuat harddisk virtual. Jadi kita membuat virtual harddisk, kita create dulu. Lalu untuk tipe harddisknya kita pilih VHD, virtual harddisk. Lalu kita pilih next. Lalu untuk storage on physical harddisknya kita pilih dynamic. Jadi kita pilih dynamic allocated. Lalu kita next. Nah, untuk jumlah dari harddisknya, nah kita juga pakai default dari kebutuhan dari mikrotiknya, yaitu adalah 2 GB. Jadi pastikan di drive yang kalian gunakan untuk penyimpanan ini ada space kosong sekitar 2 GB ataupun bisa lebih. Jadi untuk jaga-jaga nanti kita juga alokasikan juga untuk di harddisk virtual di sistem operasi Windows ya, setelah nanti kita install mikrotik. Oke, lalu kita create. Oke, jika sudah selesai meng-create, lalu kita masuk ke setting dulu. Jadi karena kita harus melakukan beberapa setting dulu di perangkat atau mikrotik yang barusan kita buat ya. Jadi di virtual mikrotik yang barusan kita buat, kita harus setting dulu. Kita pilih klik setting. Jadi kita setelah berhasil meng-create untuk perangkat virtual dari mikrotik, lalu kita perlu melakukan setting terlebih dahulu. Jadi ada beberapa setting yang harus kita lakukan. Jadi sebelum kita memulai untuk instalasinya, jadi bisa diklik ke setting, lalu masuk ke storage, lalu masuk ke disk image file selected ya, yang gambar CD di sini. Karena ini masih kosong, empty, ya kita arahkan ke file dari sistem operasi mikrotik yang sudah kita download. Jadi kita arahkan, choose a disk file, kita arahkan ke mikrotik.
Kalau di sini saya menggunakan versi 6.44.5. Jadi mungkin ada beberapa beda versi, tidak masalah ya. Atau mungkin sama, nanti untuk linknya saya sertakan di deskripsi video. Oke, kita sudah menambahkan untuk disk filenya yang nanti akan kita instalasi. Selanjutnya kita akan setting di network atau di jaringannya. Jadi nanti di Mikrotik ini sama seperti kalau misal di perangkat Mikrotik itu sama seperti port ya. Jadi network ini sama seperti port. Kalau misal kita di Mikrotik itu standarnya ada 4 sampai 5 port ya. Jadi di sini kita bisa mengaktifkan semuanya atau sebagian. Jadi di sini yang kita aktifkan karena sesuai dengan topologi itu hanya ada 2 port ya. Jadi port 1 dan 2. Jadi nanti kita mengaktifkan port 1 dan 2 saja. Untuk port 1, nah, karena ini hubungannya dengan internet atau ISP ya. Jadi attach-nya kita pilih yang tipenya bridge adapter ya. Jadi kita bridge dengan sumber internet ya. Jadi kalau misal sumber internet dari laptop kalian itu berdasarkan dari WiFi, itu perangkatnya pilih yang WiFi ya. Pilih yang wireless LAN card ya. Kalau untuk yang perangkat atau sumber internet dari laptop kalian itu dari LAN ya, dari kabel, itu berarti kalian perangkatnya bisa pilih yang kabel ya. Jadi tergantung dari perangkat atau sumber internet kalian ya. Kalau menggunakan wireless ya kita pilih yang wireless ya. Di sini karena kita menggunakan wireless. Oke, lanjut kita masuk ke adapter yang kedua, kita enable lagi. Lalu untuk adapter yang kedua itu hubungannya dengan klien ya. Jadi untuk adapter atau port 2 itu hubungannya dengan klien. Jadi kita pilih yang internal network, karena nanti untuk klien yang lainnya juga ada di VirtualBox. Jadi Windows-nya juga berada di VirtualBox kliennya. Jadi kita pilih untuk attach-nya adalah internal network. Lalu kita beri nama misal klien 1. Nama ini nantinya harus sama dengan network yang ada di setting Windows yang nanti akan kita setting. Jadi nanti namanya harus sama biar terhubung ya. Jadi biar nanti port 2 ini tersambung dengan port klien di Windows yang kita install di VirtualBox-nya. Jadi misal kita isikan klien 1 saja. Kalau sudah kita klik OK. Oke, setelah kita melakukan setting, jadi kita sudah melakukan beberapa setting baik itu di penentuan disk optical disknya dan juga untuk networknya. Selanjutnya kita masuk untuk mulai instalasi sistem operasi Mikrotiknya. Kita bisa klik tombol start. Oke, proses instalasi dari perangkat Mikrotiknya ini sedang berjalan. Oke, untuk tampilan seperti ini, nah kita pilih all saja. Jadi kita pilih kita centang semuanya. Caranya kita bisa tekan huruf A di tombol keyboard. Artinya semua fitur pada Mikrotik kita install di virtual kita ya. Jadi semua fiturnya kita install. Jadi kalau sudah, tekan huruf I untuk install. Oke, lalu kita pilih yes atau tombol Y. Oke, lalu untuk continue kita pilih huruf Y. Proses instalasinya berjalan, kita tunggu sampai persentasenya 100%. Oke, proses instalasinya sudah selesai. Jadi di keterangan yang ada di video, jadi yang ada di bagian bawah itu
press enter to reboot. Jadi kita klik enter untuk melakukan restart. Nah, jika pada saat selesai reboot, nah itu kita mengulangi instalasinya ulang, nah, itu kita harus meremove dulu untuk disknya, ya, agar nanti kita tidak mengulang instalasinya secara terus-menerus. Jadi kita harus remove disk virtualnya agar nanti kita bisa membuka hasil instalasi dari MikroTik yang sudah kita install. Ini kan kita mengulang dari instalasi sebelumnya. Nah, ini kita harus meremove dulu. Jadi disilakan klik di remove disk for virtual device di force unmount. Cancel aja, lalu kita restart. Kita masuk ke mesin, kita bisa shutdown dulu. Atau kita bisa klik pilih reset biar untuk perangkatnya mereset. Tadi kita sudah reset dan juga kita sudah unmount untuk disk virtualnya. Oke, kita sudah masuk ke login dari MikroTik. Untuk secara defaultnya, untuk login MikroTik itu untuk loginnya adalah admin. Kita klik enter. Lalu untuk passwordnya kosong, jadi langsung di enter saja. Jadi secara default untuk loginnya admin, passwordnya kosong. Ya. Jadi untuk password langsung ditekan enter. Oke, nah kita sudah masuk ke dalam MikroTiknya. Nah, untuk lisensinya kita tidak perlu membuka lisensinya, jadi kita pilih no. Oke, lalu tekan enter saja untuk matinya. Nah, kalau sudah tampil seperti ini, ya, jadi admin at MikroTik artinya untuk MikroTik, perangkat MikroTiknya sudah kita selesai instalasi dan siap digunakan. Oke, kalau sudah sampai tahap ini, nah ini bisa kita close atau kita shutdown. Bisa langsung klik tombol close ya di atas, lalu pilih power off the machine, kita shutdown. Oke, langkah selanjutnya kita akan melakukan instalasi Windows ya untuk kliennya. Jadi kita instalasi Windows terlebih dahulu. Jadi nanti kalau sudah kita instalasi MikroTik dan juga Windows, baru kita masuk ke setting MikroTiknya. Jadi kita install dulu Windowsnya. Kita masuk seperti langkahnya sama seperti pembuatan virtual MikroTik tadi. Kita pilih new. Nah, di sini kita isikan Windows XP karena kita menggunakan XP kalau di video. Kalau misal mungkin di kalian menggunakan versi Windows yang lainnya, silakan. Tapi secara umum untuk langkah-langkah instalasinya sama karena nanti Windows kliennya ini digunakan hanya sebagai untuk pengetesan dari MikroTik yang sudah kita setting. Jadi untuk versinya bebas. Di sini saya menggunakan versi terendah agar nanti perangkat laptop yang kalian gunakan itu tidak bekerja terlalu berat. Ya. Karena untuk software virtual machine itu membutuhkan resource yang cukup besar. Jadi kalau misal kita menggunakan versi yang terbaru dengan spek yang kurang, itu biasanya akan sangat menjadi lemot untuk laptop kita. Jadi kita menggunakan versi yang paling rendah saja, ya. Misal Windows XP. Oke, untuk versinya bisa kita pilih versi 32 bit. Lalu kita next. Untuk memory size-nya kita pakai default yaitu 192 MB. Kita next saja. Selanjutnya kita membuat virtual hard disk-nya. Kita create. Lalu kita pilih tipenya adalah VHD, virtual hard disk. Kita pilih next. Untuk storage on physical hard disk-nya kita pilih dynamic located.
jadi dialokasikan secara dinamik. Lalu pilih next. Nah, untuk kapasitas dari virtual hard disk-nya kita mengikuti dari default-nya, yaitu adalah 10 GB. Jadi nanti alokasikan untuk di drive C-nya, nah itu ada kurang lebih, kalau Windows-nya 10 GB, kalau di MikroTik-nya tadi 2 GB, jadi kurang lebih 12 GB ataupun bisa lebih ya. Jadi nanti kita gunakan sebagai virtual hard disk dari virtual machine yang kita akan setting ya. Jadi usahakan di drive C ada kapasitas kurang lebih 12 GB yang kosong. Lalu kita create. Oke, kalau sudah kita meng-create dari Windows XP-nya, lanjut kita masuk ke setting ya. Kita masuk ke setting. Di setting sama seperti MikroTik, jadi kita arahkan di storage-nya, kita untuk disk image-nya kita arahkan ke sistem operasi yang akan kita install. Jadi kalau misal kita akan menginstal Windows XP ya, kita arahkan filenya ke file Windows XP. Kita arahkan ke Windows XP. Jadi kita sudah menambahkan untuk disk image-nya, CD-nya. Lalu selanjutnya kita masuk ke setting network atau jaringannya. Untuk di client Windows kita hanya mengaktifkan satu adapter saja, satu LAN saja. Jadi LAN-nya ini pilih yang internal network ya. Jadi karena untuk klien ini nanti akan terhubung ke MikroTik ya. Karena MikroTik itu ada di VirtualBox, jadi sesama virtual, jadi kita pilih untuk attach-nya itu tipenya internal network. Tapi dengan catatan name-nya harus sama ya. Jadi name yang kita isikan di Windows untuk internal network ini juga harus sama dengan internal network yang ada di MikroTik. Oke, kalau sudah kita klik OK. Oke, kalau sudah kita bisa memulai untuk start atau instalasi Windows XP-nya. Oke, kita arahkan lagi ke Windows XP. Kalau misalnya muncul seperti ini, kita klik start. Kalau mungkin kalian pernah menginstalasi versi Windows mungkin yang terbaru seperti Windows 7 atau 10, kalau Windows XP ini Windows yang paling di bawahnya dari Windows tersebut, jadi mungkin ada beberapa setting yang berbeda dari versi sebelumnya. Tapi intinya kalau misal Windows itu versinya semakin baru, proses instalasinya itu menjadi semakin lebih mudah. Tapi walaupun seperti itu, Windows XP ini juga saya kira untuk settingnya juga lumayan mudah ya, jadi tidak perlu khawatir. Oke, kita masuk ke setting pertama. Setting pertama untuk diinstalasi Windows itu adalah untuk mempartisi dari harddisk kita. Karena kita hanya menggunakan satu partisi saja, kita langsung bisa klik C atau create partition. Nah, di sini kita langsung fullkan saja ya semuanya. Kita klik enter create. Nah, kalau sudah kita lanjut, nah di sini sudah terbentuk partisi C ya. Kita bisa langsung klik enter untuk memulai instalasi. Nah, untuk formatnya kita pilih yang NTFS yang paling atas ya. Biar untuk formatnya lebih cepat ya. Jadi kita pilih format partisinya NTFS. Kalau sudah, klik enter.
Kita tunggu beberapa saat untuk proses dari format dari hard disk dan juga proses instalasinya. Oke, tadi selesai untuk proses instalasi, itu akan melakukan restart ya. Jadi untuk proses restartnya biarkan saja, jadi tidak perlu di klik apapun. Nah, jadi nanti akan masuk ke tahap finalization instalasi seperti ini. Ya, jadi bisa ditunggu sampai prosesnya 100%, nanti akan restart lagi. Ya, setelah itu baru untuk Windows-nya bisa dikatakan selesai untuk terinstall. Jadi harap bersabar untuk instalasinya karena ada beberapa setting atau finalisasi yang harus diselesaikan oleh Windows-nya. Jadi bisa ditunggu beberapa saat. Oke, untuk tahap finalisasi, jadi kita pilih regionalnya, kita pilih next. Lalu untuk name-nya isikan bebas saja. Misal isikan user, organization-nya misal PICT. Lalu klik next. Nah, untuk kalau misal tidak menginginkan password ya kita kosongin saja. Counter name-nya tetap kita pakai default saja. Pilih next. Oke, untuk tanggalnya pilih tanggal yang terbaru saat ini. Lalu time zone-nya kita pilih yang time zone-nya Indonesia, yaitu GMT plus 7. Kita pilih Bangkok sama Jakarta. Lalu pilih next. Oke, kalau sudah, tunggu beberapa saat sampai proses instalasinya selesai. Oke, untuk kalau misalnya ada setting seperti ini, untuk workgroup-nya kita isikan PICT saja. Lalu kita pilih next. Oke, untuk proses tadi setelah sampai selesai 100% ya, sampai menit ke 0, jadi dia tadi akan restart untuk virtual mesinnya. Nah, lalu kita sudah sampai ke tahap seperti ini. Jadi ini untuk setting displaynya atau tampilannya, kita pilih OK saja. Oke, nah ini untuk setting adjust screen resolutionnya, kita pilih OK lagi. Kita tunggu beberapa saat sampai tampilan dari Windows XP-nya siap. Kita masuk ke tahap finalisasi dari Windows-nya. Ya. Kita pilih next. Nah, untuk protect-nya kita pilih not right now. Lalu pilih next. Oke. Untuk checking your internet connectivity kita bisa skip saja karena tidak ada konektivitas. Kita pilih yang local area. Lalu pilih next. Oke, kita skip saja ini nanti karena kita akan menyiapkan IP DHCP-nya dari Mikrotik. Jadi settingnya kita skip. Lalu untuk register Microsoft-nya kita pilih not at this time. Lalu pilih next. Oke, ini untuk nama dari komputer kita, bisa diberi nama masing-masing atau namanya sendiri-sendiri, silakan. Saya beri nama user PC. Lalu pilih next. Oke, kalau sudah kita klik finish. Itu bagian proses terakhir dari proses instalasi.
Oke, baik. Nah, jadi ini kita sudah berhasil menginstal untuk Windows XP-nya. Oke, langkah selanjutnya setelah kita berhasil install Windows XP-nya, selanjutnya kita akan melakukan setting di Mikrotik. Jadi untuk Windows XP-nya kita minimize saja. Jadi kita minimize, kita masuk ke Mikrotik, kita on kan, kita start. Oke, untuk kita masuk ke Mikrotiknya dulu sampai masuk ke loginnya admin, passwordnya kosong. Oke, kalau sudah masuk, nah baru kita bisa melakukan setting Mikrotik. Nah, setting Mikrotik kita menggunakan software remote, jadi kita tidak menggunakan command prompt seperti ini atau CLI, jadi kita menggunakan software remote agar lebih mudah. Jadi silakan dibuka software remote, kita menggunakan Winbox. Jadi bisa dibuka di Windows masing-masing. Kita pilih run. Oke. Untuk di Winbox-nya, ya, kita bisa klik refresh di menu navbar. Ya. Nah, di sini akan muncul untuk IP address 0.0.0.0, artinya ini Mikrotik kita yang sudah kita install tadi. Ya. Kita bisa konekkan ke sana. Kita connect terlebih dahulu. Oke, untuk selanjutnya kita akan setting Mikrotik. Jadi untuk kita sudah menginstal Mikrotiknya tadi, nah kita sudah connect ke Mikrotik melalui remote dari Winbox. Langkah pertama kita akan setting alamat DHCP kliennya terlebih dahulu. Jadi masuk ke menu IP, lalu DHCP klien. Di sini klik tombol add atau tanda plus. Jadi interface-nya arahkan ke Ether1. Kenapa Ether1? Karena tadi di topologi ya, kita sudah sama-sama lihat. Jadi untuk port 1 atau Ether1 dari Mikrotik, nah itu dikoneksikan dengan komputer atau di bridge adapter dengan komputer kita yang dari sumber internetnya. Jadi sehingga untuk DHCP klien kita arahkan ke Ether1 ini sebagai sumber internet dari Mikrotik. Jadi kita klik interface-nya Ether1 lalu apply, lalu OK. Oke, statusnya sudah bound, artinya dia sudah mendapat alamat IP. Nah, ini sudah mendapat alamat IP dari internet. Oke, selanjutnya bisa di close untuk DHCP client. Selanjutnya masuk ke menu IP, lalu masuk ke menu address. Jadi di sini kita akan menambahkan alamat satu lagi untuk port 2 atau Ether 2 yang tersambung ke komputer klien yang ada di VirtualBox. Jadi kita tambahkan. Kita isikan alamatnya tadi 192.168.10.1/24. Interface-nya arahkan ke Ether 2. Lalu klik apply. Jadi otomatis kalau kita klik apply, networknya akan terisi secara otomatis. Jadi yang kita isikan tadi hanya address dan juga interface. Kalau sudah, klik OK. Nah, di sini ada dua alamat.
Alamat yang pertama untuk interface 1 ini alamatnya dinamik dari internet. Nah, di sini ada tanda huruf D atau dinamik. Alamat yang kedua kita buat untuk ether 2 ya, dengan alamat 192.168.10.1/24. Oke, selanjutnya setelah kita setting alamat, kita close saja. Jadi kita masuk ke IP, lalu kita masuk ke DHCP server. Jadi kita membuat DHCP server untuk ether 2. Jadi kita membuat DHCP server untuk di ether 2. Kita masuk ke DHCP setup. Nah, di sini untuk interface-nya kita pilih ether 2 ya, karena untuk DHCP server nanti agar klien komputer klien nah itu bisa mendapat IP secara dinamik. Kita arahkan ke ether 2 karena ether 2 ini hubungannya dengan komputer klien yang ada di VirtualBox. Lalu kita klik next. Untuk space address-nya kita next saja. Untuk gateway-nya kita next. Kita menggunakan gateway-nya alamat IP kita ya 10.1. Untuk give out-nya, nah ini alamat give out ini adalah alamat range IP ya. IP yang kita berikan ke klien, nah itu mulai dari 192.168.10.2 sampai 10.254. Kurang lebih ada 253 klien. Oke, kalau sudah kita klik next. Oke, untuk DNS-nya, nah kita tambahkan di bawah. Ya, jadi yang atasnya tetap 192.168.8.1, yang bawahnya kita tambahkan DNS Google. Kita tambahkan DNS dari Google. Oke, kalau sudah kita klik next. Oke, untuk list time-nya kita isikan 10 saja, artinya waktu koneksi klien di dalam jaringan kita itu antara disconnect sampai mau connect lagi itu 10 menit ya. Jadi kalau misal klien kita disconnect selama lebih dari 10 menit, otomatis dia akan mendapat alamat IP lain. Tapi kalau misal di bawah 10 menit disconnect-nya, pada saat connect ulang dia akan mendapat IP yang sama. Oke, kalau sudah kita klik next. Oke. Untuk DHCP server sudah selesai kita buat. Selanjutnya kita akan setting untuk hotspot ya. Jadi karena untuk yang tadi di awal kita akan men-setting Mikrotik ini fiturnya adalah hotspot, bypass dan juga blocking atau blokir. Yang pertama kita akan setting hotspotnya terlebih dahulu. Jadi masuk ke menu IP, lalu masuk ke menu hotspot. Oke. Nah di sini di hotspot, nah kita bisa tambahkan atau bukan tombol add ya. Kalau di hotspot kita langsung masuk ke button atau tombol hotspot setup, bisa diklik. Nah di sini pilih yang kita jadikan hotspot adalah ether 2. Jadi karena hotspot ini ditujukan untuk klien lokal kita ya. Jadi klien lokal kita, sehingga kita pilih untuk interface-nya ether 2. Lalu pilih next. Untuk lokalnya kita pilih next langsung, lalu jangan lupa dicentang mesh URL-nya. Pilih next. Untuk address pool-nya kita next langsung aja. Sertifikatnya kita pilih non. Kita next lagi. Untuk SMTP servernya juga kita langsung next saja. Nah, untuk DNS servernya kita menggunakan DNS Google 8.8.8.8. Kita next. Nah, DNS name-nya nah, kita isikan picti.com. Ini bebas, tidak harus picti.com atau bisa diisi dengan nama masing-masing. Misal budi.com atau budi.net, budi.co.id, bebas. Nanti DNS ini yang akan muncul sebagai halaman awal hotspot di web browser ya. Jadi pada saat kita login pertama kali di web browser yang di halaman atas DNS-nya, nah itu yang tertera adalah yang kita isikan. Jadi misal kita isikan picti.com, kita pilih next. Untuk selanjutnya, nah ini untuk user dan juga password untuk hotspotnya. Jadi user dan password untuk hotspot, nah kita bisa ubah, tidak harus admin ya. Misal kita untuk usernya tetap admin saja. Usernya kita tambahkan passwordnya 12345. Jadi untuk agar mudah untuk diingat. Lalu klik next. Oke. Setup has successfully. Oke. Untuk hotspotnya sudah selesai kita setting. Langkah selanjutnya, yang kedua adalah kita akan setting untuk bypass ya. Jadi untuk bypass
secara singkat, kalau misal sudah kalian mempelajari di topik 11 atau bab 11 di modul ataupun di video saya sebelumnya. Jadi bypass ini bertujuan untuk pemberian akses koneksi internet ya, tanpa harus login di halaman hotspot ya. Jadi karena kita sudah men-setting hotspot, jadi setiap klien yang terkoneksi ke hotspot kita agar bisa melakukan koneksi internet atau browsing, nah itu harus login terlebih dahulu. Jadi kalau misal tidak login, dia tidak akan bisa terkoneksi ke internet ataupun browsing. Jadi bypass ini digunakan agar klien itu bisa browsing situs tertentu tanpa harus login. Jadi kita akan membypass satu situs yang bisa diakses tanpa harus login di halaman hotspot. Caranya kita masih di bagian hotspot, jadi masuk ke menu Wallet Garden. Nah, di sini tambahkan tombol add, tanda plus. Actionnya pilih allow, jadi kita menyetujui atau kita memberikan akses. Ya. Lalu kita masuk ke destination host. Nah, kita isikan alamat dari website yang akan di-bypass. Sebagai contoh, kita akan membypass Facebook. Kita isikan facebook.com. Jadi destination diawali dengan tanda bintang. Bintang ini artinya di depan Facebook apapun, entah itu www, http atau https, itu nanti akan terbaca sama. Lalu belakangnya facebook.com, nah dia akan mengarah ke facebook.com. Jadi semua bagian area depan dari Facebook, www dan juga http, nah itu kita identifikasi sebagai tanda bintang. Ya, kalau sudah kita klik apply, lalu OK. Jadi kita sudah menambahkan satu alamat website yang kita bypass, yaitu facebook.com. Jadi artinya pada saat kita nanti sebelum login di halaman hotspot, kita bisa mengakses halaman Facebook. Misalnya kita akan setting blocking ya, atau blokir. Jadi untuk blokir itu dia tidak masuk di hotspot, jadi di close saja. Jadi masuk di menu IP, lalu masuk ke web proxy. Nah, di sini dicentang untuk enable-nya. Jadi kita centang untuk web proxy-nya, untuk fasilitas web proxy-nya. Oke, kalau sudah, ubah case administrator ini dengan nama kalian. Kalau di sini saya isikan sebagai PTITS, ini nanti akan muncul di halaman blokir situs. Oke, kalau sudah dicentang dan juga mengubah case administrator, jadi kita masuk ke akses ya, di menu akses ini. Nah, di sini kita menambahkan situs yang akan diblokir. Kita klik tombol add ya, atau tanda plus. Nah, di sini kita masuk ke destination host. Nah, masukkan alamat situs yang akan diblokir. Yang akan diblokir di sini contoh misal alamat situs ilmukomputer.com ya. ilmukomputer.com ini akan kita blokir. Nah, dengan tanda bintang di depan dan juga belakang. Dua-duanya tanda bintang. Actionnya adalah deny, jadi kita tolak. Jadi setiap user yang masuk ke situs ilmukomputer.com dia akan ditolak. Oke, kalau sudah kita klik apply, lalu OK. Oke, kalau sudah kita close, nah untuk web proxy-nya kita OK. Untuk setting blocking situs itu ada langkah kedua. Jadi selain kita setting di web proxy, kedua kita harus setting transparansinya di firewall ya. Jadi setting transparansi di firewall, caranya kita masuk ke menu IP, lalu masuk ke menu firewall. Nah, di sini masuk ke menu NAT ya. Jadi masuk ke menu NAT, nah, klik tanda plus atau add. Nah, di sini masuk ke general chain-nya ini adalah DST-NAT. Lalu protokolnya klik aja, pilih default 6 TCP ya. Lalu untuk destination portnya isikan destination port 80. Lalu untuk actionnya pilih action redirect. Pilih action redirect, kita redirect ke port 80. Port 80 port untuk HTTP. Kalau sudah klik apply, lalu OK. Oke, untuk setting di MikroTik hotspot, bypass dan juga blocking
sudah kita selesai laksanakan. Sini kita tinggal cek hasil dari setting kita di klien. Jadi kita masuk ke halaman klien kita. Oke, kita sudah masuk di halaman klien. Untuk di halaman klien kita masuk ke networknya terlebih dahulu. Kita cek apakah networknya sudah dapat alamat IP atau belum. Jadi masuk ke start, lalu pilih control panel, lalu pilih network and internet connection, lalu pilih network connection. Jadi kita cek apakah sudah dapat alamat IP atau belum. Nah, di sini bisa diklik disable lalu enable. Jadi agar settingan terbaru kita itu bisa masuk atau teraplikasi ke klien kita. Jadi kita disable lalu enable. Jadi karena LAN kita itu mendapat setting yang terbaru. Kita tunggu sampai mendapat, apakah sudah mendapat IP secara dinamik. Oke, sudah connect. Kita cek dulu berapa IP yang didapat. Masuk ke status, lalu support. Kita masuk ke detail. Oke, sudah dapat alamat IP ya. Jadi betul alamatnya satu kelas dengan port 2 atau ether 2. Jadi 192.168.10.254 ya. Jadi kalau di MikroTik itu klien yang pertama akan mendapat range IP yang paling terakhir, jadi angka terakhir untuk klien yang pertama. Jadi berurutan sampai ringnya sampai tadi adalah ring pertama adalah 2. Konsep DHCP klien di MikroTik seperti itu. Jadi dimulai dari space yang terakhir. Kita close lagi. Oke, kita bisa close untuk network connection. Selanjutnya kita cek untuk koneksinya atau hotspot terlebih dahulu. Cara kita buka untuk web browser. Jadi untuk web browser bawaan dari Windows, karena kita masih belum install apapun, itu adalah Internet Explorer. Jadi kita bisa pakai Internet Explorer. Oke, nah di sini pada saat kita membuka pertama kali web browser, ya, jadi langsung diarahkan ke halaman login hotspot kita. Ya. Jadi halaman login hotspot kita tadi sudah kita setting adalah picti.com. Nah, ini DNS-nya di picti.com. Ini adalah halaman login hotspot. Ya. Sebelum login kita tes dulu untuk fasilitas atau fitur bypass yang sudah kita setting tadi apakah berjalan atau belum. Ya. Jadi bypass itu pengecekannya dengan cara kita dilarang login terlebih dahulu. Jadi kita buka tab baru. Nah di sini kita ketik alamat yang kita bypass. Yang kita bypass tadi adalah facebook.com. Facebook.com. Nah, kita klik enter. Harusnya Facebook ini bisa kita akses tanpa harus login. Oke, Facebook kita bisa kita akses tanpa harus login. Nah sekarang masih dalam posisi kita belum login. Kita coba akses situs yang lain. Misal google.com. Oke, google.com tidak bisa diakses. Pada saat kita mengetik google.com lalu enter, maka diarahkan kita harus login terlebih dahulu. Ya, artinya selain situs facebook.com yang di bypass, nah itu kita harus login terlebih dahulu untuk bisa mengaksesnya. Oke, kita login terlebih dahulu untuk hotspot loginnya. Tadi loginnya adalah admin dengan password 12345. Oke, sudah kita klik OK. Oke, sudah ada tanda login tadi. Oke, kita bisa coba situs Google tadi, google.com. Oke, sudah bisa kita akses. Lalu kita coba mencoba melakukan pengetesan dengan browsing di Google ya. Misal berita terkini. Oke, sudah bisa browsing ya. Artinya untuk internet kita sudah berjalan. Hanya kita akan melakukan pengetesan untuk blocking situsnya. Jadi blocking situsnya tadi kita blokir untuk situs teori ilmukomputer.com ya. Jadi kita coba akses ilmukomputer.com. Oke, untuk blockingnya sudah berjalan. Jadi kalau misal blognya berjalan seperti ini halamannya. Jadi error forbidden bla 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 bla. Nah, di sini ada kata-kata your case administrator is picti its. Nah, ini yang kita ubah tadi di case administrator ya.
Jadi untuk fasilitas tadi mulai dari hotspotnya sudah berjalan, kita bisa browsing, harus login terlebih dahulu. Lalu bypassnya juga sudah berjalan. Bypass tadi kita sebelum login kita akses situs facebook.com dan berhasil, artinya bypass berjalan. Dan yang selanjutnya adalah untuk blokir situsnya, itu tadi kita memasukkan ilmukomputer.com, kita blokir dan kita coba akses, ternyata tidak bisa karena kita blokir, artinya fitur blokir situsnya juga berjalan. Jadi untuk praktikum mikrotik setting hotspot, bypass dan juga blokir berhasil kita lakukan dengan pengetesan di klien. Baik, untuk pertemuan hari ini bisa saya akhiri. Saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.